Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan memulai pembelajaran dan pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan topik statistika. Dan di sini kita juga berterima kasih buat kamu yang sudah senantiasa mensupport channel kita, baik itu dengan cara like, subscribe, maupun men-share channel ini kepada teman-teman lain yang barangkali juga membutuhkan referensi pembahasan soal-soal di bidang studi matematika, fisika, dan juga kimia. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Gunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari data berkelompok di bawah ini dalam menyelesaikan soal nomor 1 dan 3. Dan diberikan sebuah tabel nilai rapor semester ganjil kelas 10A tahun 2020-2021. Pertanyaan pertama, banyaknya kelas dari data di atas adalah. Jadi kalau kita menghitung banyaknya kelas, tinggal kita perhatikan nomor urut di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini menyatakan kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Dari situ kita sudah langsung bisa mendapatkan bahwa jawaban untuk soal nomor 1 adalah sebanyak 5 kelas. Kita pilih jawabannya adalah di option B. Kemudian pertanyaan kedua adalah banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80,5. Kita perhatikan tandanya di kolom ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Di kolom ke-4 ini, yang memiliki nilai kurang dari 80,5 adalah yang di kelas ketiga, sebanyak totalnya 25 orang. Dan kalau kita menghitung persen atau menghitung jumlah muridnya, kita cukup melihat tabel atau kolom yang berisi frekuensi kumulatif kurang dari, itu artinya sudah dijumlahkan dari yang nilai kurang dari 80,5 itu baik yang nilai 51 sampai 60, 61 sampai 70, dan terakhir 71 sampai 80. Kita bisa menjumlahkan ini secara manual, 1 tambah 3 tambah 21, atau kita cukup langsung menggunakan data yang di frekuensi kumulatif kurang dari. Jawabannya sama, yaitu sama-sama 25. Maka kita pilih jawabannya adalah di option E. Kemudian kita lanjutkan di soal berikutnya di nomor 3. Jika kriteria ketuntasan minimal pada mata pelajaran matematika saat itu adalah 70,5, persentase siswa yang remedial adalah. Jadi di sini kita perlu penalaran juga ya, bahwa kalau disebutkan KKM-nya 70,5, berarti siswa yang remedial adalah siswa yang nilainya di bawah 70,5. Dan kalau kita perhatikan data yang berisi nilai batas 70,5 adalah di barisan kelas kedua sebanyak 4 orang. Dan kalau kita perhatikan persentasenya sudah diberikan sebanyak 8,3%. Maka cukup kita pilih jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya menggunakan tabel yang baru. Gunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari data berkelompok berikut ini dalam menyelesaikan soal nomor 4 sampai nomor 6. Tabel nilai raport semester ganjil kelas 10B tahun 2021-2022. Yang pertama adalah nomor 4. Berapakah banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 60,5? Lebih dari 60,5 kita perhatikan di sini, yang jumlah lebih darinya adalah 47. Jadi kita pilih langsung jawabannya adalah di option B. Kemudian nomor 5, jika kriteria ketuntasan minimal pada mata pelajaran matematika saat itu adalah 60,5, banyak siswa yang tidak remedial adalah titik-titik. Berarti kalau dia tidak remedial, berarti siswa yang dengan nilai di atas 60,5. Jadi jawabannya adalah sama dengan soal di nomor 4, soal sebelumnya. Jumlah siswanya adalah 47. Karena ini juga kebetulan nilainya sama, yaitu yang siswa yang sama-sama bernilai di atas 60,5. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa persentase siswa yang remedial. Jadi kalau kita perhatikan persentase siswa yang remedial adalah siswa yang nilainya berada di bawah 60,5. Kalau kita perhatikan bahwa yang di atas 60,5 adalah 97,9%. Artinya yang remedial adalah 100%, kita kurangkan dengan 97,9%, hasilnya adalah 2,1%. Kita pilih jawabannya adalah di option A. Atau kalau kita mau menggunakan nilainya, berarti yang di bawah 60,5 itu adalah 1 orang dari 48. Jadi 1/48 dikali 100%. Itu juga memberikan hasil yang sama. Baik, kita lanjut dengan soal berikutnya. Histogram data berat badan siswa dalam kilogram berikut ini digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 7 dan 8. Pertanyaan soal nomor 7, berapa persentase siswa dengan berat badan lebih dari 50 kg? Karena disebutkan lebih dari 50 kg, kita cari data tabel yang
di atas atau lebih besar sama dengan 50,5, yaitu di sini. Dan berarti dengan demikian yang kita hitung lebih dari 50 kg adalah yang dua diagram batang ini. Jadi yang di antara 50,5 sampai 60,5 jumlahnya 14, dan yang 60,5 sampai 70,5 jumlahnya adalah 10. Jadi persentasenya kita tuliskan sebagai 14 ditambah 10 per hitungan totalnya adalah kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 16 tambah 4 tambah 6 tambah 16 tambah 14 tambah 10 lalu dikali dengan 100%. 14 tambah 10 berarti 24 per 4 tambah 6 10, kemudian tambah 30 40 tambah 10 jadi 50 dikali 100%. Maka jawabannya adalah 48%. Kita pilih jawabannya adalah di option B. Selanjutnya, berapa persentase siswa dengan berat badan kurang dari 40 kg? Jadi yang di bawah 40 kg berarti yang C dan D, berarti persentasenya adalah 4 ditambah 6 per, tadi totalnya adalah 4 tambah 6 tambah 16 tambah 14 tambah 10 adalah 50, dikali dengan 100%, berarti jadi 10 per 50 dikali 100%. Jawabannya adalah sebesar 20%. Kita pilih jawabannya di option A. Selanjutnya, histogram data nilai matematika siswa kelas 10C berikut digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 9 sampai 10. Pertanyaan nomor 9. Berapa persentase siswa dengan nilai lebih dari 80? Jadi kalau kita menghitung yang lebih dari 80, kita fokuskan ke yang data A dan B kita buat. Berarti totalnya adalah 6 ditambah 4 per keseluruhannya adalah 2 ditambah 6 ditambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 4. Kita hitung, ini 8 tambah 12 jadi 20, 30, ini 4. Tanya 10 juga jadi totalnya 40 ya. Dikali dengan 100%. Berarti adalah 10 per 40 kali 100%. Berarti jawabannya adalah 25%. Kita pilih jawabannya di option B. Kemudian soal nomor 10. Jika nilai KKM matematika kelas tersebut 70, berapa persentase siswa yang remedial? Kalau kita perhatikan keterangannya adalah nilai KKM-nya 70, berarti nilai 70 berada di rentang ini, berarti ini adalah data siswa yang lulus, yang nilainya lebih dari 70, berarti yang ini adalah data siswa yang remedial, yang nilainya di bawah 70. Nah, kalau kita perhatikan berarti nilai siswa yang remedial itu ada 2 ditambah 6, per tadi totalnya adalah sebanyak 40, kemudian dikali 100%, berarti 8 per 40 dikali 100%, jadi jawabannya adalah 1/5 kali 100, berarti sebanyak 20%. Jadi jawabannya adalah di option A. Demikian pembahasan soal statistika di bagian pertama ini. Semoga apa yang kita tampilkan bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal selanjutnya di video-video selanjutnya. Jadi pastikan kamu sudah subscribe sehingga nanti kamu tidak ketinggalan dengan update video pembahasan terbaru dari kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.